Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya adalah Bupati Bangkalan pertama, abangnya adalah Bupati Bangkalan kedua, dan ia adalah Bupati Bangkalan ketiga, sekaligus terlama. Raden Soerjowinoto mengisi jabatan Bupati dari tahun 1918 hingga tahun 1948. Sosok Soerjowinoto memiliki gelar Raden Adipati Aryo Cakradiningrat yang juga bernama Cakradiningrat 12. Gelar ini ia peroleh sejak tahun 1920. RAA Cakradiningrat sempat menjadi wali negara Madura, bagian dari beberapa negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Seperti biasa, setelah merebut sebuah daerah dari Republik, Letnan Gubernur Jenderal Van Mock bikin negara boneka. Satu alasan Belanda untuk menduduki Madura, yaitu katanya untuk meringankan penduduk dari bahaya kelaparan. Tulis Zulfikar Ghazali dalam Sejarah Lokal Kumpulan Makalah Diskusi 1995. Pada periode 1947 sampai 1948, fenomena negara boneka menjamur di beberapa tempat di Indonesia. Semua percaya itu ulah Van Mock untuk melemahkan posisi Republik. Menurut buku Sejarah Modern Indonesia 2008 yang ditulis oleh Merle Reclef, terdapat negara-negara federal atau negara boneka yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Charles van der Plas tentu membantu pendirian negara ini. Di Sumatera Timur ada negara Sumatera Timur. Di Jawa Timur bagian timur pernah ada negara Jawa Timur. Di Priangan Jawa Barat ada negara Pasundan atau Sulawesi. Ke arah timur ada negara Indonesia Timur. Untuk Pulau Madura, Van Mock pun jadi sponsor kelahiran singkat negara Madura. Pembentukan negara Madura melalui proses yang cukup singkat. Di Jakarta pada Desember 1947, terbentuk Komite Indonesia Serikat. Isinya wakil-wakil negara bagian dan tokoh-tokoh politik. Ada wakil dan tokoh dari Madura juga. Di awal tahun 1948, sebuah jejak pendapat pun dipersiapkan untuk menentukan nasib Madura setelah diduduki oleh Belanda. Tak lupa Komite Penentuan Kedudukan Madura dibentuk. Pemungutan suara pun digelar pada tanggal 23 Januari 1948. Menurut Muryadi dan Sukaryanto, dalam jurnalnya Negara Madura, sejarah pembentukan hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2005. Pemungutan suara banyak mendapat tekanan dari Belanda. Pemilu pertama di Madura ini dilaksanakan serentak pada tanggal 23 Januari 1948 sejak pukul 15.00 hingga pukul 18.00. Menurut laporan pejabat Rekomba Belanda di Madura, orang yang berhak memilih sebanyak 35.546 orang. Namun yang memberi hak pilih hanya 219.660 orang. Dari jumlah tersebut, yang setuju adanya negara Madura ada 190.510 orang. Dari pemilih yang hadir, hanya 9.923 orang yang tidak setuju. Mereka yang absen berjumlah 10.230 orang. Berbekal 71,88% rakyat yang setuju. Letnan Gubernur Jenderal Van Mock merestui pendirian negara Madura pada tanggal 20 Februari 1948. Ditunjuk sebagai wali negara dari negara itu adalah RAA Cakradiningrat. Cakradiningrat tak punya pilihan. Sebagai pangreh peraja dengan jam terbang tinggi di Madura, Cakradiningrat jadi orang kepercayaan. Setelah penunjukan RAA Cakradiningrat sebagai wali negara Madura, posisi Bupati Bangkalan jatuh ke tangan Sis Cakradiningrat, anaknya sendiri. Hampir 2 bulan setelah penunjukan itu, pada tanggal 15 April 1948, dipilih para anggota Parlemen Madura, dan bulan Desember 1948 berlangsung pelantikan parlemen. Menurut Sudarno, dalam sejarah pemerintahan militer dan perang Pamung Praja di Jawa Timur 1993, barisan eksekutif dari negara Madura terdiri dari Abdurrahman,
selaku Kepala Departemen Pemerintah atau Polisi dari Keamanan, W. Kemper sebagai Kepala Departemen Keuangan, Insinyur Srigati Santoso sebagai Kepala Departemen Kemakmuran Lalu Lintas dan Pengairan, Dr. Suparno sebagai Kepala Departemen Kesehatan, Raden Abdul Mughni sebagai Kepala Departemen Pengajaran, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, Mr. Ahmad sebagai Kepala Departemen Kehakiman Sosial, T.A. Noto Hadikusumo sebagai Kepala Departemen Agama, R.A. Ruslan Cakradiningrat sebagai Sekretaris Umum. Nama terakhir adalah salah satu anak dari R.A.A. Cakradiningrat. Sebagai negara boneka atau negara federal, negara Madura juga masuk dalam musyawarah negara federal bernama BFO yang terbentuk pada 1 Januari 1949. Semula diketuai Tengku Bahruin, pimpinan negara Sumatera Timur, lalu digantikan Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaum pro-republikan, bahkan yang masih ada di Pulau Madura sendiri, menolak kehadiran negara Madura tersebut. Organisasi di Pemekasan, Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi ini punya wakil di kota-kota daratan Jawa Timur, seperti Kediri, Nganjuk, Madiun, Surakarta, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Menurut Muryadi dan Sukaryanto, 6 hari setelah Van Mock merestui negara Madura, banyak orang-orang Madura di Pulau Jawa yang menentang negara pro-Belanda, tepatnya di tanah nenek moyang mereka itu. Setelah perundingan konferensi meja bundar di Belanda pada Agustus 1949, negara-negara federal buatan Van Mock pun berada di ujung tanduk. Setelah pengembalian kedaulatan 27 Desember 1949, satu persatu negara boneka itu bertumbangan. Di Madura, kelompok anti negara Madura tak ketinggalan melakukan demonstrasi. Pada tanggal 9 Maret 1950, negara Madura pun dibubarkan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 19 Maret 1950. Madura pun jadi keresidenan dalam wilayah Indonesia. Setelah bubarnya negara Madura, Sis dan Ruslan kemudian tetap jadi pejabat dalam Dinas Pangreh Praja Republik Indonesia. Sis Cakradiningrat tetap jadi Bupati Bangkalan. Pada 1956 ia digantikan Ruslan. Ruslan hanya berkuasa di Bangkalan sejak 1956 sampai 1957. Pada tahun 1957 sampai 1958 dia menjadi Bupati di Sumeneb. Sejak 1958 hingga 1968 ia menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sis Cakradiningrat setelah 1956 ditunjuk menjadi staf Residen Riau dari 1958 sampai tahun 1960. Setelahnya ia menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, juga menjadi pengurus Masjid Istiqlal. Sementara itu, R.A.A. Cakradiningrat bersama anak-anaknya setelah meninggal dunia, dia dimakamkan di Komplek Pemakaman Ningrat Madura di Air Mata, tepatnya di Arosbaya, Bangkalan. Itulah sejarah Madura pernah jadi negara. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.